Kita lanjutkan belajar tentang akuntansi dan laporan keuangan masih dari Kementerian Keuangan.com. Nah, di sini untuk pembelian masih di 0812 345 37788. Nomor ini juga sekaligus sebagai nomor WhatsApp. Jadi kalau Anda punya WhatsApp bisa langsung kontak di sini. Kemudian 0856 456 78031 nomor Indosat atau M3. Kemudian ada nomor XL-nya 0819 3848 3780. Silakan menghubungi sesuai dengan nomor Anda. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Di sini kita sudah sampai ke transaksi hutang. Gimana sebuah transaksi hutang itu kita catat menggunakan aplikasi akuntansi ini. Langkah yang pertama adalah kita buat dulu di master, kemudian kode akun. Di sini ada pasifa. Pasifa ini hanya terdiri hutang, modal, dan laba rugi. Tapi yang bisa kita rubah hanya hutang dan modal. Nah, hutang ini kita bisa tambahkan, misal hutang teman. Seperti ini. Kita simpan. Nanti di pasifa akan tampil seperti ini. Ada hutang barang, hutang bank, dan hutang teman. Hutang itu artinya kita meminjam uang ke pihak lain. Misalnya hutang teman berarti kita pinjam ke teman. Kalau hutang bank kita pinjam ke bank. Di sini sebagai latihan saya akan buat untuk hutang berarti ada kreditur. Nah, kreditur ini pihak yang meminjamkan uangnya kepada Anda yang meminjam uang. Caranya, misal saya tambahkan, tambah. Di sini ada KUR Mandiri. Jadi alamatnya kita tulis jalan apa saja dan seterusnya. Kemudian kota dipilih Surabaya, misal kita simpan. Di sini ada KUR Mandiri. Seandainya kita melakukan peminjaman ke Mandiri berupa KUR atau kredit usaha rakyat. Caranya adalah kita pilih di utang, kita pilih di sini utang bank. Tadi, kemudian akun tujuannya kita pilih Mandiri. Kemudian kita tambah, kita cari krediturnya siapa. Kalau tadi krediturnya adalah KUR Mandiri, kita pinjam ke sini. Ini secara otomatis akan menambahkan. Kita isi pinjamannya misalnya 25 juta. Oke, 25 juta. Fakturnya 1, kita simpan. Oke. Kita melakukan KUR di Mandiri. Keluar, laporan neraca kita akan lihat di sini. Nah, di sini ada hutang bank senilai 25 juta. Mandirinya jadi 35 juta. Kita perhatikan di sebelah kiri 54 493 500, di sebelah kanan 54 493 500. Pendapatan dan biaya tidak ada perubahan. Jadi yang berubah hanya di bagian aktiva dan pasifa neracanya. Dan kita lihat ada di laporan jurnal transaksi hutang. Nah, kita bisa lihat sini ada hutang bank ke akun tujuannya Mandiri, keterangan hutang KUR Mandiri senilai 25 juta. Kita bisa lihat juga di laporan buku besar. Laporan buku besar untuk Mandiri. Di sini kita cetak. Nah, di sini ada kredit senilai 25 juta. Keterangannya adalah hutang KUR Mandiri. Jadi ada tambahan uang senilai 25 juta yang masuk ke rekening dari Bank Mandirinya. Ada di sini di laporan buku besarnya. Nih. Kemudian kalau untuk pembayaran kan berarti ada transaksi pembayaran hutang. Tadi kita transaksi hutang, kemudian ada transaksi pembayaran hutang. Nah, ini akan kita bahas di materi berikutnya. Tuh. Bagaimana kalau transaksi hutang teman? Prinsipnya sama. Untuk transaksi hutang teman, kita pilih hutang teman, kemudian kita taruh di mana? Misalnya ke kas kecil, kita taruh di kas kecil, tinggal klik tambah, kita cari. Kalau tidak ada datanya, kita bisa tambahkan krediturnya. Misalnya nama temannya Joni
alamatnya Surabaya, kita simpan, kita keluar, kemudian di sini kita pilih Joni sama. Misalnya uangnya kita taruh di kas kecil, utang, kita tambahkan utang ke Joni senilai 2 juta, misal. Oke, faktornya 2, seperti ini, kita simpan. Kemudian kita lihat laporan neraca, masih di laporan neraca, kita akan lihat di sini ada utang teman senilai 2 juta. Jadi kita punya utang kepada teman senilai 2 juta. Kemudian kas kecil di sini naik menjadi 2.500.000. Kemudian total aktifannya 56493, total pasifannya 56493. Jadi sama. Kemudian kita akan lihat juga di laporan dari buku besar. Kita lihat di laporan buku besar, kita lihat untuk kas kecil, kita cetak. Hasilnya ada kredit senilai 2 juta, asalnya dari utang Joni. Kemudian kita juga bisa lihat di jurnal transaksi hutang. Nah, ini kita bisa cetak. Nah, kita ada utang teman masuk ke kas kecil senilai 2 juta. Nah, ini contoh dari transaksi hutang menggunakan aplikasi ini. Jadi sangat mudah sekali. Jangan lupa untuk pembelian ke kementeriankeuangan.com atau menghubungi nomor 0812 345 37788. Oke. Itu. Terima kasih. Kita ke materi berikutnya.